Demikian tadi uraian secara analisisnya. Ya. Nah, berikutnya pada tahapan kedua yaitu bagaimana penerapan analisis survival pada data yang berdistribusi eksponensial untuk kasus data tersensor kanan dengan menggunakan data bangkitan. Nah, pada riset ini kita membangkitkan data sebanyak 100 buah yang berdistribusi eksponensial dan parameter theta yang kita tetapkan sama dengan 0,7. Dan di antara nilai data tersebut terdapat 9 buah data tersensor. Dan mana kita tahu 9 buah data yang tersensor, yaitu kita lihat dari sebaran datanya. Kita asumsikan data yang bernilai kurang dari 0 itu sebagai data tersensor. Ini hasil perhitungannya dari data bangkitan bahwa sigma TI sama dengan 133.4073 dan sigma delta I sama dengan 91, yaitu data yang tidak tersensor. Dan di sini ditetapkan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 0,7. Ini tabel atau hasil penerapan dari uraian secara analitik yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya dengan terhadap data bangkitan diperoleh pada kolom kedua. Dapat kita lihat kolom kedua ini adalah posterior mean dari prior konjugat gamma, dan kemudian ini Jeffrey. Kita memilih 4 buah nilai C di sini, dan kita lihat di sini semuanya nilai posterior mean hampir dekat ya. Nah, untuk melihat kedekatannya dapat kita lihat di nilai bias. Nilai bias di sini adalah selisih antara nilai yang kita tetapkan, yaitu yang kita tetapkan sewaktu membangkitkan adalah titanya sama dengan 0,7, dan ini kita kurangi dengan posterior mean, dapatlah nilainya ini pada kolom bias. Dan dapat kita lihat di sini bahwa prior gamma menghasilkan nilai yang lebih kecil, tetapi untuk C-nya di atas 0,4. Jadi atau kita katakan bahwa di prior gamma cenderung menghasilkan nilai dugaan mean yang lebih hampir dibanding prior Jeffrey untuk C besar dari 0,4. Karena kita lihat pada C sama dengan 0,2, nilai biasnya itu ternyata lebih kecil daripada distribusi gamma. Adapun untuk posterior varian juga demikian. Prior gamma, di sini dia masukkan nilai yang sama ya, untuk C di atas 0,4. Sedangkan untuk C 0,2 dia lebih besar. Sedangkan untuk AIC untuk nilai AIC juga nilai distribusi gamma menghasilkan nilai yang lebih baik daripada C 0,2 dari prior Jeffrey. Sementara untuk C sama dengan 0,4, Jeffrey lebih bagus. Untuk yang C sama dengan 1 juga Jeffrey yang lebih bagus. Ini hasil interpretasi dari perhitungan penunggak Bayes. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa posterior mean dengan prior gamma cenderung menghasilkan nilai dugaan yang lebih mendekati nilai parameter yang ditetapkan dibanding prior Jeffrey. Namun hanya berlaku ketika nilai konstanta Jeffrey besar dari 0,2. Dilihat dari biasnya lebih kecil. Begitu juga dengan posterior varian dan lebar kredibel interval Bayes pada distribusi prior gamma cenderung menghasilkan nilai dan lebar selang yang lebih kecil dibandingkan distribusi prior Jeffrey. Ini lanjutan hasilnya dapat dilihat di slide. Ini bentuk grafik setelah kita memposisikan nilai IC yang diperoleh untuk berbagai nilai C. Kemudian kita pilih pada kasus ini distribusi prior gamma sebagai metode terbaik. Dan kita lanjutkan analisis dengan mengestimasi fungsi survival dengan prior distribusi gamma. Inilah nilainya dan fungsi hazardnya seperti pada persamaan 39. Kemudian kita
plotkan beberapa nilai T untuk mengilustrasikan fungsi survival dan fungsi hazard. Dan dapat dilihat di sini bahwa fungsi survival akan cenderung mengecil dengan bertambahnya waktu. Dengan kata lain bahwa suatu objek atau dalam hal ini adalah data gitu, semakin lamanya waktu dia akan daya tahan hidupnya akan berkurang. Sementara pada kasus distribusi eksponensial dengan prior gamma, fungsi hazardnya cenderung konstan untuk berapapun waktunya. Kesimpulannya dapat dibaca di sini. Dan saran juga. Oke, demikian saja slide presentasi kita untuk pertemuan pertama. Silakan kalau ada materi atau bagian yang kurang paham, tulis pertanyaannya di forum diskusi di Island. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.